Saudara pemuda disabilitas yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat kini masih diperiksa polisi. Untuk tetap menjamin hak-hak tersangka terpenuhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun berkunjung ke Polda NTB. Selain itu, hingga kini polisi masih menerima laporan korban pelecehan meski tersangka kerap membantah. Penyandang disabilitas menjadi tersangka kasus pelecehan seksual jadi perhatian Kementerian Sosial. Dalam kunjungannya ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melihat penanganan tersangka, yakni bagaimana proses kolaborasi Komite Disabilitas Daerah dengan Polda NTB. Mensos juga meninjau fasilitas dan penanganan tersangka, sang difabel Iwayan Agus Suartama alias Agus. Mensos memastikan hak-hak Agus terpenuhi saat pemeriksaan di kantor polisi meski sebagai tersangka. Yang dibutuhkan apa? Kursi roda atau mungkin juga fasilitas-fasilitas lain seperti toiletnya segala macam. Itu kan memerlukan layanan khusus. Jadi yang sifatnya layanan-layanan khusus itu disiapkan semua oleh bapak-bapak kepolisian. Ini penting sekali. Jadi sehingga ketika Mas Agus misalnya yang diperiksa memang dalam keadaan tidak tertekan, dalam keadaan nyaman, sehingga dia siap diperiksa karena hak-haknya sudah dipenuhi. Sementara demi kelancaran penanganan kasus, polisi memperpanjang status tahanan rumah Agus. Jadi sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan. Dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja, karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Karena saat ini untuk fasilitas kita juga belum memenuhi, jadi kita memperhatikan hak tetap pelaku, kita lakukan penahanan rumah dan itu sudah kita perpanjang 40 hari ke depan untuk ditahan. Sebelumnya, tersangka Agus menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda NTB, didampingi ibu dan kuasa hukumnya. Namun, Iwayan Agus Suartama, pemuda disabilitas ini masih membantah melakukan pelecehan seksual. Padahal, setidaknya sudah 15 orang korban Agus yang melapor ke polisi. 5 diantaranya meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Karena merasa tertekan dengan viralnya kasus. Posko pengaduan korban juga sudah dibuka polisi. Polisi meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika pernah mengalami kejahatan seksual. Polisi juga menjamin kerahasiaan identitas korban. Tim Liputan, Kompas TV.